Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari ini di HMPT Minggu 29 Agustus 2021. Walaupun sekarang kita belum bisa bertatap muka langsung, kita tetap harus bersemangat, mengucap syukur, dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, untuk mengawali IHMPT kita pagi hari ini, mari kita menyanyi dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah pada pagi hari ini juga, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pembimbing hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik dan kakak-kakak terkasih, sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanmu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus mampukan untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup berfirmanlah bagi kami, sebab kami perlu dengar firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami
terang pada jalan kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini diambil dari Mika 3 ayat 1-4 yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan dari daging tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya, seperti daging dalam kuali, seperti potong-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikianlah pembacaan firman di hari ini, Mika 3 ayat 1-4. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak mau bacakan kembali ayat 4 bacaan Alkitab kita di saat ini. "Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Adik-adik mungkin sudah sangat familiar dengan ungkapan penyesalan itu selalu datangnya terlambat, atau penyesalan itu adanya di belakang. Nabi Mika sebagai penulis bacaan Alkitab kita di saat ini bernubuat tentang kekejaman yang dilakukan oleh golongan orang-orang yang berkuasa, juga para nabi palsu dengan tipu yang mereka lakukan terhadap umat, juga pemutar balikan kebenaran oleh para pemimpin, para nabi yang telah menjadi murtad. Dan hal ini membuat Allah akan menghukum mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan membuat umat menjadi sangat menderita. Nabi Mika adalah seorang nabi yang berasal dari daerah Moreshet, Yudea, dan kira-kira jauhnya 25 mil ke arah selatan Yerusalem. Adik-adik, bagi Nabi Mika, seorang pemimpin seharusnya lebih mengetahui tentang kebenaran, dan tidak hanya sebatas mengetahui, adik-adik. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Allah adalah seorang pemimpin selain mengetahui, memahami apa yang menjadi kebenaran yang harus disampaikan, diterapkan di dalam kehidupan umat, juga harus menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran yang dipahami. Jadi tidak berhenti hanya dimengerti, dipahami baik, dihafal dengan begitu fasih ketika ditanyakan, namun perbuatannya kosong atau nol belaka. Itu tidak dikehendaki oleh Allah bagi seorang pemimpin terhadap umatnya. Begitupun ketika dalam kehidupan kita sebagai apapun, baik sebagai pelajar, baik sebagai pekerja, pelayan, sebagai teruna, ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita pahami bahwa ini salah, ini betul, kita juga menjadi bagian dari melakukan apa yang kita ketahui tersebut, adik-adik. Jadi sekali lagi, tidak hanya berhenti sampai di tahu pahami, namun dilanjutkan dalam kehidupan praktikal yang nyata dan dirasakan oleh orang lain, yang mana boleh menghadirkan
damai sejahtera Allah. Ayat 2 dan 3 disampaikan bagaimana begitu lalim, begitu kejamnya apa yang dilakukan oleh mereka para pemimpin, para nabi palsu, para penguasa yang membuat umat sangat menderita. Digambarkan dalam ayat 2, ayat 3 yang bisa kita bacakan bahwa umat mengalami suatu tekanan yang begitu luar biasa. Dan itu sangat tidak dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan mereka para pemimpin dan juga nabi-nabi yang telah menjadi murtad, nabi palsu. Dan seperti yang kakak sampaikan di awal, bahwa penyesalan itu datangnya terlambat, atau penyesalan itu berada di belakang. Bahwa jangan sampai di ayat 4 disampaikan tadi bahwa ketika mereka ini adalah para pemimpin, para nabi palsu tadi, para nabi yang telah menjadi murtad, orang-orang dari golongan yang berkuasa, mereka berseru-seru kepada Allah, tapi Allah tidak mendengar seruan mereka. Menyesal lagi sudah terlambat, adik-adik, bagi mereka, karena dalam kehidupan mereka yang mana notabene mereka tahu, paham tentang kebenaran, namun mereka melakukan hal yang sangat kontradiktif, hal yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka ketahui dan pahami. Dan hal ini membuat Allah menjadi sangat marah dan menghukum mereka dengan sangat setimpal. Bahkan seruan mereka pun Allah tidak berkenan untuk mendengarnya. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, yang membuat kehidupan kita menjadi sengsara. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Mika, lewat nubuatnya, bahwa dalam kehidupan para pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang dikehendaki Allah, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi para umat. Dan kalau kita mau bawa atau aplikasikan dalam kehidupan kita di saat ini, baik sebagai teruna terkasih, baik sebagai kakak layan, dan apapun tugas, kerja, kegiatan kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Karena apa yang Allah sampaikan lewat firman-Nya adalah benar, dan kita harus menyampaikan kebenaran itu lewat suara kenabian yang dapat kita sampaikan dimanapun kita berada, sebagai apapun itu. Bahkan sebagai teruna sekalipun yang mungkin masih kelas 1 SMP, atau mungkin yang sudah kelas 2 atau 3 SMA, saya bisa apa? Saya masih muda, saya masih sekolah. Namun dalam kehidupan kita dapat menjadi pemimpin untuk diri kita setidaknya, yang mau mengatur diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah lewat mungkin apa yang orang tua sudah sampaikan. Kita mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat para guru, mendengar nasihat kakak layan atau hamba-hamba Tuhan yang berada di sekitar kita. Adik-adik, Allah sangat berpihak kepada mereka yang melakukan kebenaran firman-Nya. Apalagi kehidupan mereka, orang-orang yang miskin dan teraniaya, namun juga sangat memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah lewat firman yang disampaikan.
Jadi Nabi Mika dalam bacaan Alkitab kita di saat ini menyampaikan bahwa nilai-nilai keadilan, kebenaran, moralitas yang benar, yang merupakan gambaran sifat Allah, juga seharusnya tertanam dalam kehidupan adik-adik, kehidupan kakak-kakak kita semua, karena kita diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau kita serupa, segambar dengan Allah, yang kita lakukan adalah kebenaran sesuai apa yang Allah kehendaki, memiliki moralitas yang benar, dan kita mampu untuk membuat atau melakukan keadilan yang dapat kita lakukan. Kalau kita tahu itu benar, kita lakukan yang benar. Kalau kita tahu itu salah, kita hindari untuk dilakukan. Kalau adik-adik masih belum tahu ini benar atau tidak, adik-adik dapat meminta pendapat dari orang tua, papa mama, atau dari kakak yang mungkin sudah jauh lebih berusia, atau juga dapat minta pendapat dari kakak layan, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar adik-adik, sehingga adik-adik tidak menjadi bimbang untuk melakukan apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak mau menyampaikan bahwa adik-adik sebagai generasi penerus bangsa, mari sampaikan suara kenabian yang ada dalam diri kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah lewat memiliki moralitas yang baik, dapat melakukan keadilan dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita. Jangan pernah bilang bahwa kita ini masih muda, jadi masih cari jati diri sehingga ya belum tahulah banget bahwa mana yang benar, bahwa mana yang tidak. Kita diberikan papa mama, kita diberikan kakak, kita diberikan kakak layan, kita diberikan hamba-hamba Tuhan, orang-orang sekitar yang mungkin sudah lebih tua secara usia dan lebih matang dalam kerohanian, untuk dapat kita mintai pendapat mana yang dapat kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sekali lagi, sebagai generasi penerus bangsa, mari adik-adik kita memiliki komitmen untuk dapat mewujudkan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita menjadi pemimpin dalam suatu tim kerja atau pemimpin dalam kelas, namun sebagai apapun, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik atau kakak atau teruna, bahkan sebagai seorang masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial dalam keseharian kita. Sebagai penutup, kakak sangat menginginkan, sangat berharap bahwa meski kita berada di tengah pandemi di saat ini, namun kita boleh tetap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dengan seperti yang Allah kehendaki untuk kita juga patuh terhadap pemerintah, dan pemerintah sangat menganjurkan kembali dan kembali untuk mengingatkan patuhi protokol kesehatan. Dan kita berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kita dapat kembali berkumpul seperti waktu-waktu lalu dalam IHMPT bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, mampukanlah kami untuk boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, karena kami serupa segambar dengan Allah diciptakan untuk memiliki moral yang baik, dapat menerapkan keadilan kebenaran dalam kehidupan kami dan sebagai apapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua yang Kau berikan bagi kami, juga bagi kehidupan orang tua terkasih kami, kakak adik dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hidup kehidupan kami sepekan ini dan seterusnya kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja. Amin. Adik-adik dan kakak layan, kita baru saja mendengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat mendengar suara kenabian. Nabi Mika mengajarkan kita bagaimana kita dapat berani menegur pemimpin kita ketika dia melakukan ketidakadilan. Kita juga diajarkan untuk bagaimana kita mendengar dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh kehendak Allah yang boleh kita lakukan adalah memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan. Bukan dari besar kecilnya. Seperti itu tulis dari Lukas 21 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahan yang adik-adik berikan serta kakak berikan boleh transfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai dengan nomor rekening 1260049804338 atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPB Fatah. Bisa juga ditransfer melalui Bank BCA Cabang Melawai dengan nomor rekening 0700240134 atas nama GPB Fatah, atau dapat juga di-scan melalui QR barcode yang tersedia di layar. Ada GoPay, OVO, Dana, BCA Mobile, Mandiri Online, BRI Mobile, serta BNI Mobile. Sambil adik-adik dan kakak-kakak memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, disambung dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang luar biasa, begitu baik Engkau ya Tuhan kepada kami semua yang ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan nafas kehidupan. Kami boleh beribadah bersama di siang hari ini ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang luar biasa di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, begitu juga dengan persembahan yang boleh kami berikan hari ini. Kiranya ya Bapa, persembahan yang boleh kami berikan yang tidak seberapa ini ya Tuhan Yesus, bisa Tuhan pakai
bisa gereja pakai sebagai perantaran Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan ya Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah. Kiranya Engkau berkati, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati pelayan PT dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanannya. Berkati mereka yang sedang mencari jodoh, pekerjaan, dan mungkin tengah dalam masalah ekonomi, merindukan buah hati dan masalah kesehatan ya Tuhan. Kiranya Kau bantu mereka, Kau sertai mereka ya Tuhan. Karena kami percaya hanya penyertaan-Mu sajalah yang dapat menolong kami di seumur hidup kami. Kami juga berdoa untuk ibadah online ini ya Tuhan selama pandemi agar tetap menjadi berkat untuk adik-adik teruna, agar menjadi pegangan untuk adik-adik teruna sehingga mereka tetap dekat kepadamu ya Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul, bertemu bersama-sama secara langsung. Kami juga berdoa untuk program lain KPT, kiranya Engkau berkati setiap program yang telah kami buat, kiranya Engkau berkati agar program ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Inilah keinginan kami ya Tuhan, kami mohon. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami. Tuhan, di tengah kondisi saat ini Tuhan, tutup bungkus orang tua kami ya Bapa, kayak Engkau selalu memberikan kesehatan, berkat, dan rezeki yang berlimpah bagi mereka ya Bapa. Tuhan kiranya juga selalu mengulurkan tangan ya Bapa dalam setiap kesulitan yang dihadapi orang tua kami, apa yang tidak kami ketahui. Tuhan kiranya campur tangan dan setiap kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, sekolah teman-teman teruna, studi mereka atau les yang sedang mereka jalani. Tuhan berkati dan kiranya apa yang mereka pelajari dapat mereka serap dengan baik ya Bapa. Dan di tengah kesulitan mereka dalam memahami materi atau dalam mereka menjalani tugas-tugas yang diberikan, Tuhan campur tangan, Tuhan mampukan ya Bapa, supaya mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik dan selesai ya Bapa. Ya Bapa, tak lupa juga kami doa untuk teman-teman teruna yang berulang tahun pada bulan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan umur yang panjang dan di bertambahnya usia ini dan mereka selalu dewasa ya Bapa, baik secara emosional maupun iman ya Bapa. Dan semoga apa yang menjadi doa mereka dapat Tuhan jamah ya Bapa. Dan tak lupa kami juga doa untuk teman-teman kami yang belum hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa, dan ketuk pintu hati mereka supaya di minggu selanjutnya Bapa mereka dapat bergabung bersama kami untuk sama-sama membangun iman kami ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk pergaulan teman-teman teruna ya Bapa, baik di sekolah, di lingkungan rumah mereka atau di circle pertemanan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, kiranya mereka selalu menjadi garam dan terang ya Bapa. Dan mampukan mereka ya Bapa untuk mereka menjalani setiap kehidupan di masa-masa remaja mereka. Kami serahkan kehidupan teman-teman teruna ya Bapa ke dalam tangan pengasihan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini agar semua gereja Tuhan bersatu, bangkit untuk menjadi terang dan garam dunia, menolong lingkungan di sekitar kami sehingga kami menjadi berkat. Bapa, berkati gereja kami GPIB Efata DKI dengan segala pergumulan dan pelayanannya agar kehendak-Mu terjadi atas bangsa, atas gereja kami. Bapa, biarlah gereja kami menjadi terbuka, menolong orang yang susah, dan menjadi berkat bagi Jakarta, bagi Indonesia. Jangan ada pada kami melayani untuk mencari kepentingan sendiri atau untuk memuliakan diri kami, namun biarlah kami memuliakan Tuhan dalam melayani. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tertindas
dimanapun mereka berada, tertindas karena membawa salib Tuhan, agar mereka senantiasa dikuatkan, khususnya di Afghanistan. Tuhan berkati agar pergumulan yang terjadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa di mana kami berdiri, bangsa yang kami cintai, Indonesia milik Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati bangsa kami kuat karena Tuhan. Memberkati pemerintah yang ada dengan segala program kerja yang mereka sudah untuk mereka jalankan dengan penuh sukacita, hikmat dan bijaksana. Tolong berkati ya Tuhan Yesus bangsa kami, dan berkati ya Tuhan Yesus orang-orang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam perawatan. Biar kiranya tangan kuasa Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter menjamah mereka yang sakit dan menderita, khususnya yang menderita COVID. Biar rohmu dicurahkan, membangkitkan semangat semua orang yang sakit COVID supaya sembuh, dan sukacitamu memenuhi mereka, karena hati yang gembira adalah obat. Maka mereka sembuh karena mereka tetap tenang, tetap percaya, tetap meyakini pertolongan Tuhan ada untuk menyembuhkan mereka. Bapa, kami berdoa untuk ibu janda, bapak duda, dan orang miskin yang terpinggirkan. Biar sukacitamu tetap ada bagi mereka, dan mereka tetap berbahagia, karena di dalam Tuhan mereka berharga dan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, banyak hal yang kami mau minta, banyak hal yang mau kami mohon, tapi kami percaya Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawabnya. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami untuk kami menjalankan hidup, tetap mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, sambutlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik teruna dengan penuh damai dan sukacita, dan dengan kepenuhan firman Tuhan, kita menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh di dalam dunia ini. Kita mewartakan kasih Tuhan melalui tutur kata dan tingkah laku kita, dan memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 121, Pergi dan Wartakan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu,
juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas anugerah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari, mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa, Roh Kudus memampukan kami melakukan segala kehendak-Mu sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa